Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat mendengarkan. Chapter 46 Kepahitan Laut Emas. Selama hari ini, Yipan minum 13 botol penuh Baichao Liquid. Jika Anda menambahkan 7 botol yang dia minum dalam 2 hari sebelumnya, jumlahnya telah mencapai 20 botol sejauh ini. Selain dari udara mendidih, dia masih tidak merasa tidak nyaman. Melihat dia minum seperti ini, Pang Bo merasa takut, dan berkata, "Ayo berhenti dulu." Hatiku melonjak ketakutan, dan kelopak mataku bergetar tanpa henti. Aku khawatir kamu akan meledak dengan keras, dan aku tidak akan pernah melihat kamu lagi. Kamu gagak, omong kosong apa? Berbicara tentang ini, Yipan merasakan situasi di sekitar dengan hati-hati, dan berkata, "Sepertinya aku memiliki perasaan yang aneh." Apa? Apakah itu berhasil? Pang Bo tiba-tiba mengungkapkan dengan gembira, dia berkata, "Aku akan pergi ke Wu Qingfeng untuk membantumu membimbingnya." Yipan menghentikannya dan berkata, "Jangan pergi, aku akan merasakannya perlahan." Orang tua itu Wu Qingfeng pernah berkata bahwa fisik Yipan Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri, dan orang luar tidak dapat membantu Anda membimbingnya sama sekali. Dia pernah berkata bahwa jika roda kehidupan orang biasa adalah sebongkah tanah, maka teori kehidupan Yipan adalah sebongkah besi dewa. Setelah benih ditanam di tanah, dengan perawatan dan reklamasi yang hati-hati, benih pasti akan berakar dan berkecambah, menunjukkan vitalitas yang kuat. Adapun Shentie, tidak peduli berapa banyak Anda berinvestasi, bahkan jika Anda menanam akar surgawi, akan sulit untuk tumbuh. Dalam keadaan seperti itu, hanya transformasi internal Shentie yang dapat memunculkan secercah harapan, jika tidak peduli seberapa unggul kondisi dunia luar, akan sulit untuk mengubah apapun. Yipan memiliki perasaan aneh, dan hatinya sangat bersemangat. Fisiknya disebut tubuh suci di zaman kuno, tetapi sekarang dia dianggap sebagai tubuh sampah. Dia sangat tidak mau, dan sekarang dia merasa sedikit istimewa, jadi dia secara alami sangat bersemangat. Pada saat ini, mata Pang Bo hampir lurus melihat Yipan menuangkan botol demi botol seolah meminum air, jantungnya ada di tenggorokannya. Ku bilang, tenang saja. Melihatmu seperti ini, aku benar-benar ketakutan. Besok kita minum sisanya, oke? Aku sangat takut. Ketika Pang Bo mengatakan ini, sudah ada lemparan tanah tumpukan botol batu giok kosong, Yipan telah minum 40 botol Baichao Ye. Jangan khawatir, saya merasa baik sekarang. Energi mendidih dalam darah saya telah benar-benar tenang, tetapi posisi roda kehidupan berfluktuasi dengan hebat. Setelah Yipan selesai berbicara, dia terus mengambil Baichao Ye sampai bagian depan kosong tidak termasuk 7 botol yang diminum Pang Bo, 59 botol sisanya diambil oleh Yipan. Bagaimana perasaanmu? Pang Bo bertanya dengan gugup. Aku akhirnya merasakan keberadaan roda kehidupan, di mana sumber kekuatan ilahi mendidih. Setelah mengatakan ini, Yipan berhenti berbicara, dan mulai mengoperasikan metode misterius yang direkam dalam Tao Jing, secara diam-diam, mengenai lautan penderitaan. Di sebelahnya, Pang Bo tercengang, dan berkata pada dirinya sendiri, sumber kekuatan ilahi mendidih dalam roda kehidupan, kenapa aku tidak pernah merasa seperti ini? Gubuk itu perlahan menjadi sunyi, dan Yipan duduk di sana. Diam-diam seperti patung batu, Pang Bo berdiri di samping dengan cemas dan cemas. Saya tidak tahu berapa lama, gubuk itu tiba-tiba bersinar terang, dan semburan suara seperti tsunami meletus, dan kecemerlangan ilahi yang tak berujung keluar dari lautan kepahitan Yipan, bersinar keemasan, disertai kilat dan guntur. Pang Bo tercengang, tak bisa berkata-kata karena terkejut, menatap kosong pada semua yang ada di depannya. Saya melihat bahwa lautan kepahitan Yipan penuh dengan cahaya ilahi, cemerlang seperti pelangi, dan sebenarnya ada gelombang emas yang bergelombang, disertai dengan semburan kilat dan guntur. Tsunami dahsyat terjadi di sana, dan ombak melonjak ke dalam langit. Adegan ajaib seperti itu di lautan kepahitan tidak pernah terdengar. Pang Bo sangat terkejut sehingga dia merasa bahwa semua yang ada di depannya begitu luar biasa, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Ada suara tsunami yang memekakkan telinga di gubuk, seolah ada ribuan pasukan yang berlari kencang. Pang Bo menampar dirinya sendiri dengan keras, memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Tsunami menghantam langit, suaranya seperti guntur, dan gelombang yang bergolak luar biasa.
Dia merasakan mulutnya kering, semua ini seperti mimpi, dan ombak yang bergemuruh terdengar seperti ribuan pasukan yang berlari kencang. Saat ini, dia sepertinya tidak berdiri di gubuk, tetapi telah datang ke pantai, menghadap ke lautan luas dan bergelombang. Yepan tetap diam, duduk di sana bersila, kemegahan ilahi bermekaran di lautan kepahitan, indah dan mempesona. Pada saat ini suara ombak tak ada habisnya, cahaya keemasan bersinar, guntur dan kilat menyambar dan menari, dan gelombang badai melonjak ke langit. Lautan emas itu, mungkinkah lautan kepahitannya? Mengapa itu bersinar, sehingga orang luar dapat melihatnya? Pang Bo bingung, dan menatap Yepan dengan bingung. Arai terus melonjak. Dia telah menentukan bahwa suara tsunami memang berasal dari lautan penderitaan Yepan, yang benar-benar mencengangkan. Lautan penderitaan yang tersembunyi di tubuhnya sebenarnya seperti samudera sungguhan dengan ombak yang tak berujung. Pang Bo berdiri di sana hampir membatu, bergemuruh di depannya, dan gelombang emas sepertinya keluar kapan saja, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Mengapa berwarna emas? Setelah dikejutkan oleh suara tsunami, butuh waktu lama bagi Pang Bo untuk menenangkan diri. Jika lautan emas itu adalah lautan penderitaan Yepan, itu terlalu tidak biasa, dan Pang Bo merasa luar biasa. Dia sekarang dapat melihat ke dalam lautan penderitaannya, yang gelap seperti tinta, dan tampak tak bernyawa. Orang tua Wu Qingfeng pernah berkata bahwa tanpa lautan kepahitan yang berkomunikasi dengan roda kehidupan, esensi kehidupan hanya bisa melayang di atas lautan kepahitan. Adapun lautan kepahitan itu sendiri kering dan sunyi, tanpa fluktuasi kehidupan, baik hijau tua maupun hitam pekat. Namun, lautan penderitaan Yepan sangat berbeda, sama sekali berbeda dari apa yang dijelaskan oleh lelaki tua Wu Qingfeng. Boom! Guntur dan kilat meletus dari waktu ke waktu di atas lautan pahit keemasan yang bergolak, terkait dengan tsunami dahsyat, membuat langit dan bumi terbakar, menghubungkan laut dan langit, dan menyinari cahaya keemasan di mana-mana, yang mana sangat mempesona. Pang Bo menyaksikan dengan gugup, karena takut terjadi kecelakaan. Selama proses ini, Yepan sepertinya tidak memiliki perasaan sama sekali, dan diam sepanjang waktu, diam-diam mengoperasikan metode misterius yang tercatat dalam Tao Jing. Butuh beberapa jam sebelum cahaya keemasan perlahan mereda, dan suara tsunami berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Setelah setengah jam lagi, gubuk itu akhirnya menjadi tenang. Lautan penderitaan Yepan kembali tenang, kecemerlangannya ditundukkan, dan suara ombak menghilang. Tidak lama kemudian, Yepan bangun dan berbalik, matanya penuh dengan cahaya ilahi, dan saat dia berdiri, seluruh tubuhnya menjadi lebih gesit, dan dia menghirup keabadian. Apa yang baru saja terjadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Pang Bo bertanya dengan tidak sabar. Baru saja aku merasakan roda kehidupan, dan melihat sumber kekuatan ilahi yang mendidih, lalu menabrak lautan kepahitan, dan melihat lautan emas. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Mendengar deskripsi Yepan, Pang Bo terkejut lalu mengangguk lagi, dan berkata, itu bukan ilusi, karena aku juga melihatnya. Kamu juga melihatnya? Yepan menunjukkan keterkejutan. Betul, barusan kamu tidak tahu seberapa besar kebisingannya. Tsunami menghantam langit, langit penuh cahaya, dan seluruh gubuk berguncang. Untungnya, tempat kami tinggal sangat jauh, kalau tidak pasti akan menimbulkan kegemparan. Setelah mendengarkan baik-baik narasi Pang Bo, Yepan akhirnya yakin bahwa lautan emas dan tsunami yang dilihatnya bukanlah disebabkan oleh ilusi. Pang Bo bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu? Aku melihat lautan emas kepahitan menghilang di saat-saat terakhir. Apakah itu tidak berhasil? Menurut metode misterius yang tercatat dalam sutra, sebuah titik emas yang sangat kecil cahaya tiba-tiba muncul di posisi di mana lautan kepahitan berada, hanya sedikit seperti biji wijen, tetapi bersinar cemerlang. Meskipun lautan kepahitan sedikit kecil, itu tidak masalah. Selama kamu terus berlatih, lambat laun akan menjadi lebih besar. Pang Bo terlihat sangat bersemangat, dan berkata, aku yakin lautan kepahitanmu kepahitan benar-benar luar biasa. Benar-benar berbeda, kecemerlangan yang mekar benar-benar dapat bersinar. Meskipun hanya lautan biji-bijian yang diolah, Yepan sangat senang, dan akhirnya memecahkan kebuntuan dan membuka kebuntuannya sendiri lautan emas kepahitan. Kenapa aku merasa lautan kepahitanmu yang sebesar biji wijen berfluktuasi dengan jejak kekuatan suci?
Mungkinkah esensinya terkonsentrasi? Pangbo menunjukkan tatapan bingung. Chapter 47, Kesulitan dari Lautan Penderitaan. Para biku yang sulit, seperti namanya, mati dan sunyi, tak bernyawa, tanpa fluktuasi kehidupan. Namun, di tengah lautan penderitaan Yepan, titik cahaya keemasan bersinar terang, seperti cahaya pagi, penuh vitalitas. Seperti yang dikatakan Pangbo, lautan kepahitan emas ini memiliki sedikit fluktuasi kekuatan dewa, meskipun sangat lemah, tetapi jelas luar biasa dibandingkan dengan lautan kepahitan orang lain. Itu bisa disebut ajaib, sama indahnya sebagai inti dari pelangi, sama sekali berbeda. Mungkinkah kamu telah berkomunikasi dengan roda kehidupan? Menurut spekulasi Pangbo, Yepan mungkin telah membuka saluran untuk terhubung ke roda kehidupan di bawah lautan penderitaan, menyebabkan mata air dewa berdeguk ke atas, menghasilkan pemandangan yang ajaib. Tidak ada jalan yang dibuka, dan tidak ada sumber kekuatan ilahi. Yepan menggelengkan kepalanya, menyangkal spekulasinya. Dia dapat yakin bahwa ini memang lautan penderitaan, bukan mata air ilahi yang memancar dari roda kehidupan. Pangbo menghela nafas berulang kali, dan berkata, ini benar-benar mencengangkan. Sakramen kuno benar-benar tidak biasa dan sama sekali berbeda dari orang biasa. Mungkinkah dikatakan bahwa lautan kepahitan emas hanya dimiliki oleh orang-orang dengan fisik seperti ini? Ini hanya pendahuluan, saya telah membuka lautan penderitaan, dan saya tidak tahu apakah saya dapat terus berlatih. Yepan tidak diliputi oleh kegembiraan. Kemudian dia mulai melihat ke dalam, dengan hati-hati memeriksa kondisi lautan kepahitan. Lautan kepahitan emas, seukuran biji wijen, setenang kematian, dikelilingi oleh kegelapan dan kehampaan yang tak berujung, tetapi sulit untuk sepenuhnya menenggelamkan cahayanya. Titik cahaya ini menggantung di langit seperti bulan yang cerah. Ini memberi Yepan harapan tanpa akhir. Mungkin suatu hari, lautan kepahitan emas yang luas dapat dibuka untuk sepenuhnya mengusir kegelapan dan kematian, dan membiarkan tanah mati bersinar dengan vitalitas. Yepan dan Pangbo berdiskusi untuk waktu yang lama, dan setuju bahwa fisik Yepan terlalu istimewa, seperti jurang laut, dan baicao liquid dalam jumlah besar diperlukan untuk membuka lautan kepahitan. Sangat berbeda dengan orang biasa, tidak takut obatnya terlalu ampuh untuk menembus lautan kepahitan. Lautan kepahitannya hanyalah jurang maut yang tidak bisa diisi. Setelah mencapai kesimpulan ini, keduanya langsung merasa sedikit bermasalah. Murid baru lainnya mengambil sebotol baicao liquid setiap 3 bulan, yang tidak lebih dari 4 botol setahun, dan Yepan baru saja membuka lautan kepahitan seukuran biji wijen, menghabiskan 59 botol penuh, yang lebih dari yang dibutuhkan orang lain selama lebih dari 10 tahun, sungguh menakutkan. Menurut lelaki tua Wu Qingfeng, jalan kultivasi menjadi semakin sulit semakin tinggi yang didaki, dan setiap langkah maju di tahap selanjutnya akan menelan biaya 10 kali lipat harga di tahap awal. Yepan sedikit bingung saat memikirkan pertanyaan ini, prinsip ini juga harus diterapkan pada konsumsi baicaoye. Baru mulai sekarang, puluhan botol perlu diambil sekaligus, sungguh sulit membayangkan betapa mencengangkannya jumlah ketika dia berhasil berkultivasi. Jangan khawatir, akan selalu ada solusinya. Berbicara tentang ini, Pangbo sepertinya memikirkan sesuatu, matanya langsung berbinar, dan berkata, kamu bisa memberitahu penatua Wu Qingfeng berita yang bisa kamu latih. Dapat diselesaikan, itu pasti akan cukup untuk mengguncang Yandi dan Dong Huang, itu tidak terbayangkan, saya pikir para tetua Gua Lingsu akan sangat terkejut, dan akan melakukan apa saja untuk menyediakan apa yang Anda butuhkan. Yepan berpikir dengan hati-hati dan dengan hati-hati setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa memberitahu mereka. Kenapa? Pangbo bingung. Salah satunya karena surga Gua Lingsu tidak dapat menghalangi Dong Huang. Jika berita itu bocor, saya pasti akan mati. Yang kedua adalah karena saya curiga bahwa meskipun lautan kepahitan emas itu ajaib, saya mungkin tidak dapat melanjutkan untuk berlatih, dan sebagian besar masih akan menjadi sampah. Pangbo memikirkannya dengan hati-hati, dan dia sangat setuju dengan alasan pertama. Dia benar-benar tidak bisa membocorkan berita, kalau tidak dia mungkin benar-benar akan dibunuh. Tentang alasan kedua, saya pikir Anda harus terlalu khawatir. Yepan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang saya akhirnya tahu mengapa fisik seperti ini kadang-kadang muncul di zaman kuno pasca kesepian, tetapi sulit untuk mengolahnya.
Konsumsi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh sekte biasa. Tidak apa-apa untuk mengatakannya pada tahap awal, tetapi jalan menuju keabadian panjang, dan konsumsi akan meningkat 10 kali lipat untuk setiap langkah maju. Bahkan jika Anda mencoba berkultivasi hingga pertengahan, istilah, itu akan menjadi sosok astronomi yang tak terbayangkan. Saya khawatir tempat-tempat suci dan keluarga kuno yang telah diwariskan dari zaman kuno juga akan terasa sangat berat. Bahkan dapat dikatakan bahwa keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Konsumsi seperti itu sudah cukup dia telah melatih banyak murid luar biasa lainnya. Mungkinkah ini alasan mengapa fisik Zen kuno tidak dapat dikembangkan dan diubah menjadi tubuh sampah? Pangbo menunjukkan ekspresi terkejut. Yipan berpikir sejenak, dan berkata, alasan ini hanya ditemukan selama praktik awal, saya pikir itu pasti jauh lebih dari itu, jika tidak tanah suci dan keluarga kuno yang terpencil itu tidak akan menyerah dengan mudah, mungkin ada yang lebih keras. Dan kondisi atau kondisi yang sulit alasannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangbo linglung untuk beberapa saat, merasa bahwa masa depan Yipan suram, dan jalan kultivasi tampak sangat sulit. Namun, Yipan tidak menunjukkan kekecewaan apapun, dan berkata, jika Anda dapat dengan mudah mengolah tubuh suci kuno, itu akan kehilangan artinya. Semakin sulit jalan di depan, semakin menunjukkan bahwa itu luar biasa. Melawan ombak, mendaki tebing oke, lebih kuat dari jurang, kamu bisa mengambil langkah apapun yang kamu bisa, mungkin kamu bisa melihat puncaknya. Di hari-hari berikutnya, Yipan dan Pangbo berlatih lebih keras dan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka. Selama periode ini, lelaki tua Wu Qingfeng pernah memanggil Pangbo ke gunung belakang Gua Lingsu, secara resmi mengidentifikasinya sebagai bibit peri, dan mendorongnya untuk bekerja keras untuk berlatih, sehingga mata air ilahi di lautan kepahitan akan berdeguk secepat mungkin, dan kemudian dia akan diterima sebagai murid dekat yang abadi. Setelah secara resmi dikukuhkan sebagai bibit peri, Pangbo dapat menerima 8 botol Bai Chaoyi setiap bulan, dibandingkan dengan 4 botol sebelumnya dalam setahun, yang telah sangat meningkatkan perawatannya. Selain itu, karena kultivasinya terus meningkat, pasokan secara bertahap akan meningkat di masa depan untuk memenuhi semua kebutuhannya, jadi tidak perlu khawatir kekurangan Bai Chaoyi. Di gunung belakang Gua Lingsu, Pangbo dengan serius mengajukan banyak pertanyaan kepada lelaki tua Wu Qingfeng. Dia terutama ingin membantu Yipan mengungkap keraguan tentang lautan emas kepahitan. Orang tua Wu Qingfeng menceritakan banyak rahasia tentang lautan kepahitan, mengatakan bahwa di dunia ini, ketika beberapa orang yang luar biasa dan cemerlang membuka lautan kepahitan, memang akan ada berbagai fenomena abnormal. Kelainan apa yang ada? Orang tua Wu Qingfeng berbicara tentang lebih dari selusin kelainan, tetapi dia tidak menyebutkan lautan emas penderitaan. Pada akhirnya, Pangbo tidak tahan lagi, dan langsung bertanya, saat membuka laut kepahitan, mungkinkah lautan kepahitan dipenuhi tsunami, dan lautan kepahitan? Kepahitan akan menjadi lautan emas? Tidak mungkin. Orang tua Wu Qingfeng menggelengkan kepalanya. Tetapi akhirnya ragu-ragu lagi, dan berkata, mungkin, tubuh dewa, legendaris yang muncul kembali di Donghuang mungkin memiliki penglihatan yang tak tertandingi, tetapi seharusnya tidak memiliki momentum yang begitu besar. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa tubuh dewa tertentu yang langka ini telah muncul kembali di hutan belantara timur, dan ini bukan hanya satu kasus. Dikatakan bahwa mereka semua sedang dalam proses tumbuh dewasa, dan telah disembunyikan di tanah suci atau di keluarga kuno yang terpencil. Bahkan lelaki tua Wu Qingfeng telah mendengar desas-desus berkali-kali. Hampir semua orang jenius yang langka itu dibawa pergi oleh tanah suci dan keluarga kuno itu. Orang tua Wu Qingfeng tampak tidak berdaya. Setelah Pangbo kembali, dia mengulangi semua yang dia dengar kepada Yipan, dan akhirnya berkata, tampaknya lautan kepahitan emas benar-benar ajaib, bahkan tubuh dewa legendaris yang muncul kembali di tanah air timur mungkin tidak begitu indah. Ketika pertama kali membuka lautan kepahitan. Momentum besar. Saya sangat berharap Anda dapat terus berlatih dengan lancar, dan Anda akan dapat bersaing dengan para jenius yang dibudidayakan oleh tanah suci dan keluarga kuno itu. Setelah mendengar ini, Yipan berpikir lama. Lalu menatap Pangbo, dan berkata, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan Gua Lingsu. Mengapa? Pangbo terkejut, tidak tahu mengapa dia tiba-tiba membuat keputusan seperti itu.
Saya datang ke Gua Lingsu untuk belajar cara berkultivasi. Sekarang tidak cocok bagi saya untuk tinggal di sini. Saya perlu mencoba tempat lain. Tidak, jika kamu ingin pergi, saya juga akan pergi. Pang Bo dengan tegas menentangnya. Kamu telah diidentifikasi sebagai bibit peri. Gua Lingsu akan mengolahmu sepenuhnya, dan tidak perlu pergi. Tapi aku berbeda. Dengan fisikku, tinggal di Gua Lingsu tidak akan membuat kemajuan apapun. Chapter 48, Kitab Suci Kuno yang tidak ada di dunia. Berkah dan kesulitan, karena kamu pergi, aku akan pergi bersamamu, Pang Bo berkata dengan sangat tegas dan tegas, memutuskan untuk bersama Yepan meninggalkan. Mustahil bagi Yepan untuk setuju bahwa setelah Pang Bo diidentifikasi sebagai bibit peri, masa depan cerah. Jika dia pergi dari sini, semuanya akan kembali ke nol, jalan di depan akan penuh dengan hal yang tidak diketahui, dan bahkan kecelakaan dapat terjadi. Ada alasan lain bagiku untuk pergi. Kami menekan Han Feiyu dan membuatnya kehilangan muka. Pang Bo segera menyela kata-katanya ketika mendengar ini, dan berkata, jangan khawatir tentang dia. Aku adalah Xiam Yao sekarang. Saya percaya dia tidak akan berani bertindak sembrono dalam waktu singkat, dan ketika kekuatan kita tumbuh, kita masih takut dengan apa yang akan dia lakukan. Yepan menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini sama sekali tidak sederhana seperti yang terlihat di permukaan, mengetahui bahwa pamannya adalah ahli alkimia, dan dia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki sekumpulan pil huayang, untuk meningkatkan masa hidupnya. Kali ini, dalam beberapa hari setelah dia datang kembali, Han Feiyu memprovokasi kami, saya pikir masalah ini sangat tidak biasa. Pang Bo mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan dia selalu merasa sangat aneh bahwa mereka tidak memiliki dendam terhadap Han Feiyu. Seharusnya tidak ada konflik, dan kedua belah pihak tidak memiliki persimpangan sama sekali sebelumnya. Tidak bisakah kau menebak, pamannya ingin menarik perhatian kita? Pikiran Pang Bo juga sangat fleksibel, memikirkan banyak hal dalam sekejap. Keduanya pernah meminum obat suci dan secara tak terduga diremajakan. Jika penatuahan mengetahuinya, mereka mungkin benar-benar mendapatkan perhatian mereka. Saya pikir umurnya mendekati akhir hidupnya, dan dia sangat ingin memperbaiki pil huanyang. Dia kemungkinan besar mengincar kita. Yepan membuat penilaian seperti itu, dan kemudian berkata, sekarang kamu adalah seorang bibit peri, dia sama sekali tidak berani melakukan apapun padamu, tetapi jika aku terus tinggal, aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Orang tua ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Pang Bo mengerutkan kening. Dia tidak lagi mencegah Yepan pergi, tapi dia bersikeras untuk pergi bersamanya. Jika kamu ingin pergi denganku, maka aku tidak akan pergi, kata Yepan dengan sangat sederhana. Dia tidak ingin menunda latihan Pang Bo, dan Gua Lingsu benar-benar pilihan terbaik untuk Pang Bo. Pang Bo sangat mengenal Yepan, melihatnya seperti ini, dia berhenti bersikeras dan duduk diam. Ambil pena dan kertas, dan aku akan meninggalkan kitab suci kuno untukmu. Yepan hanya memberitahu Pang Bo tentang mendapatkan kitab suci kuno dari peti mati perunggu kuno. Datang dan dengarkan, karena terlalu sulit dan mendalam untuk dipahami di semua. Bahkan sekarang, Yepan sendiri tidak mengerti apa artinya, dia telah memikirkannya sejak lama, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Kitab suci itu pada dasarnya adalah kitab suci surgawi bagiku, dan tidak ada gunanya menyimpannya untukku. Aku pasti tidak akan kekurangan misteri di Gua Lingsu, jadi aku tidak perlu repot untuk menulisnya. Yepan mengabaikan mereka, mengambil pena dan kertas dan mulai menulis. Saat dia mulai menulis, suara surgawi seperti Huang Zhong Dalu tiba-tiba terdengar di hatinya, dan ratusan karakter kuno mengalir di hatinya seperti tetesan, yang membuatnya segera merasa segar kembali. Yepan menyikat seperti naga, menyikat dan mengetuk, dan dengan cepat meninggalkan garis tulisan tangan di atas kertas, tetapi pada saat ini hal yang aneh terjadi. Pena berhenti dan kata keluar. Saat pena di tanganku berhenti, garis-garis huruf kuno di bawah pena perlahan menghilang, dan kertas itu menghilang menjadi abu, seolah-olah ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam pena. Pada saat yang sama, ratusan karakter kuno di hati Yepan perlahan menghilang, dan suaranya menghilang. Di sebelahnya, Pang Bo tercengang. Hal semacam ini terlalu ajaib dan membuat orang merasa sangat jahat. Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya dan berkata, saya pikir, jangan menulisnya, buku ini terlalu jahat.
Ratusan karakter kuno tidak terdengar dan tidak terlihat, itu adalah naskah yang lebih tua dari Song Dingwen. Yepan awalnya tidak mengetahuinya, tetapi karena keberadaan Tianyin, ketika ratusan karakter kuno tercetak di hatinya hari itu, dia secara bertahap memahami arti dari karakter tersebut. Yepan menundukkan kepalanya dan merenung, memikirkan beberapa kata yang diucapkan oleh lelaki tua Wu Qingfeng. Sebelum zaman kuno, ada teks suci, dan setiap kata diringkas dengan sajak dao, dengan kekuatan misterius dan tak terduga. Hanya menyalin dan meniru, hal-hal yang tak terlukiskan dan aneh akan terjadi. Beberapa orang berspekulasi bahwa menulis karakter kuno ini dapat mengkomunikasikan kekuatan langit dan bumi, menyebabkan vitalitas menjadi kacau, sehingga terjadi berbagai hal yang tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah setiap pukulan dari karakter kuno ini memadatkan semacam momentum yang menyebabkan kekacauan pada energi dunia sekitar selama proses penulisan, dan akhirnya menghancurkan kertas? Kata Yepan pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mulai mencakar tanah, dan saat pena berhenti, busur listrik kecil melesat di tanah, dan semua tulisan tangan terhapus. Pang Bo merasa luar biasa, dan berkata, buku surgawi adalah monster, jangan menulisnya. Semakin banyak kasusnya, semakin misterius dan tidak dapat diprediksi kitab suci kuno, dan orang yang meninggalkan kitab suci ini bahkan lebih sulit ditebak. Ratusan karakter kuno disusun bersama, sehingga kitab suci kuno tidak dapat dimanifestasikan di dunia. Sepertinya ini adalah artikel yang seharusnya tidak muncul ciperteks di dunia. Yepan tidak lagi bersikeras bahwa kitab kuno ini sulit dan mendalam, bahkan jika diserahkan kepada Pang Bo, dia tidak akan dapat memahami artinya. Pada akhirnya, Yepan memilih untuk pergi, dan Pang Bo melihatnya diam-diam. Berjalan di sepanjang jalan berbatu, berjalan keluar dari kedalaman Gunung Peri, dan sampai di pintu keluar Gua Lingsu, saat menginjak tangga batu biru itu, tulisan suci kuno di hati Yepan terdengar lagi. Dia menoleh ke Pang Bo dan berkata, saya khawatir ada hal-hal luar biasa di bawah tangga batu biru 100 tingkat di Gua Lingsu. Anda bisa lebih sering datang ke sini. Pada saat ini, Pang Bo melebarkan matanya dan berkata, jangan pergi. Yepan juga memperhatikan sesuatu, berbalik untuk melihat, dan melihat sosok yang dikenalnya melintas, itu adalah seorang pemuda yang telah dijungkir balikan oleh mereka. Han Feiyu tidak menyerah, dan bahkan mengirim seseorang untuk mengawasi kita. Jangan pergi, jika mereka melihatmu pergi, mereka pasti akan mencegat dan membunuhmu di jalan. Yepan mengangguk, dan keduanya berjalan kembali pergi. Pemuda itu sudah lama menghilang, tetapi dalam perjalanan kembali, dia melihat Han Feiyu bergegas ke sisi ini seperti sambaran petir, dan ada beberapa orang di belakangnya. Wajah Pang Bo langsung menjadi pucat. Jika Yepan secara tidak sengaja menemukan bahwa pemuda itu mengikutinya, dia akan menyesali seluruh hidupnya jika dia membiarkan Yepan pergi hari ini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, bunuh siapapun yang kamu inginkan, datang dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Mendengar rongannya, wajah Han Feiyu menjadi hijau pada saat itu, jika dia disalahpahami oleh tetua lain atau kepala sekte, dia ingin menyingkirkan bibit peri di Gua Lingsu. Bahkan dengan dukungan pamannya, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Jangan bicara omong kosong, kebetulan aku lewat sini. Setelah itu, dia membawa beberapa orang pergi tanpa melihat ke belakang, terlihat sangat malu. Dia benar-benar datang untuk Yepan hari ini, dan ketika dia mengetahui bahwa Yepan pergi dengan sebuah paket, dia segera bergegas untuk mencegat dan membunuhnya di tengah jalan. Pang Bo sangat marah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, anak ini benar-benar kejam. Dia telah mengawasi kita sepanjang hari. Sepertinya dia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk menyerangmu. Jangan pergi sekarang. Kamu Fan mengangguk. Tidak bisa pergi dengan gegabah, kalau tidak saya khawatir akan ada ketakutan nyata dalam hidup. Untuk bulan berikutnya, semuanya damai. Han Feiyu tidak berani mengirim seseorang untuk mengawasi Pang Bo dan Yepan, dan banyak menahan diri, karena takut Pang Bo akan melapor ke tetua lainnya. Pada hari ini, Pang Bo kembali dari penatua Wu Qingfeng, terlihat sedikit kecewa. Ada apa? Tanya Yepan. Ini mungkin berita untukmu, tapi itu bukan berita untukku. Pang Bo menghela nafas, dan berkata, aku juga berpikir mungkin berbahaya bagimu untuk tinggal di Gua Lingsu untuk waktu yang lama. Aku baru saja meminta penatua Wu Qingfeng untuk mengirimmu Anda bepergian jauh.
Ini benar-benar kabar baik. Yepan segera tersenyum, dan berkata, ini bukan perpisahan, jangan menghela nafas, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Saat itu, saya harap Anda sudah menjadi kepala pang yang sangat kuat, sangat terkenal di hutan belantara timur sehingga mereka yang disebut Tanah Suci dan keluarga kuno akan takut. Pangbo benar-benar tidak ingin berpisah dengan Yepan, tetapi dia tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Dia berkata, kita perlu menunggu beberapa hari. Dalam beberapa hari ke depan, Tetua Wu Qingfeng akan memilih beberapa calon murid dan membawa mereka ke reruntuhan primitif di luar Gua Lingsu untuk berlatih. Sebelum tahun-tahun tanpa akhir, situs Gua Lingsu adalah reruntuhan, dan setelah dibersihkan oleh generasi selanjutnya, itu menjadi tempat gua yang diberkati. Dapat dikatakan bahwa Lingsu Dongtian memiliki sejarah yang panjang. Jika Anda kembali ke atas, tanah kuno ini dapat meluas ke zaman kuno. Reruntuhan aslinya sangat luas dan tak berujung, dan Gua Lingsu hanyalah sebagian darinya, dan masih ada area yang sangat luas yang belum dibersihkan. Di reruntuhan itu, ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, semua jenis burung dan hewan langka muncul dari waktu ke waktu, dan ada banyak ramuan obat langka di kelahiran kembali setiap tahun. Para tetua Gua Lingsu akan memimpin murid-muridnya untuk berlatih di sana. Ini bukan hanya semacam penempaan, tetapi juga meningkatkan pengetahuan para murid ini. Reruntuhan hutan serigala kayu purba bukanlah tanah murni, ada banyak binatang buas dan burung ganas yang hidup di dalamnya, meskipun ada tetua yang berjalan bersama mereka, masih akan ada pertumpahan darah setiap tahun. Konon ada banyak ramuan obat yang berharga di dalamnya, bahkan ada ramuan langka. Jika Anda dapat mengumpulkannya secara kebetulan, Anda dapat segera menukarnya dengan para tetua yang bersama Anda dengan pil. Setelah mengatakan itu, Pangbo menatap Yepan, berkata, kamu sangat membutuhkan Bai Cawe sekarang. Jika kamu dapat memanen sesuatu di sana, itu untuk sementara dapat memenuhi kebutuhanmu saat ini. Chapter 49, Baik dan Buruk. Ini memang kabar baik untuk Yepan jika dia mengumpulkan ramuan di sana, atau berburu burung dan hewan langka. Itu dapat secara efektif menyelesaikan kebutuhan yang mendesak. Lautan kepahitan emasnya seperti danau yang hampir mengering, dan sangat membutuhkan energi yang sangat besar untuk mengisinya kembali, sehingga dapat terus dibuka dan samudera keemasan muncul kembali. Kali ini, Penatua Wu Qingfeng secara pribadi akan memimpin tim, jadi jangan khawatir tentang gerakan omong kosong penatuahan itu. Masalahnya diselesaikan di sini, dan Yepan dan Pangbo akan berpartisipasi dalam pengalaman ini. 2 hari kemudian, Wu Qingfeng dan sesepuh lainnya memimpin lebih dari 100 murid keluar dari Gua Lingsu, dan berjalan menuju reruntuhan kuno yang berdekatan. Ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan pemandangan primitif, jaraknya masih jauh, dan Anda bisa mendengar raungan binatang buas yang memekakkan telinga, dan ada semburan sama roh jahat yang tragis. Anda juga bisa melihat burung-burung aneh dan ganas melayang di langit, panjang tubuhnya lebih dari beberapa meter, dan ukurannya sangat besar. Izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi, Anda harus berhati-hati, dan Anda tidak boleh meremehkan pengalaman ini, karena ini terkait dengan hidup dan mati Anda. Penatua Wu Qingfeng berbicara tentang banyak masalah yang perlu diperhatikan, dan akhirnya diingatkan dengan contoh, di masa lalu, untuk mengumpulkan ramuan spiritual yang langka, beberapa murid sering pergi ke kedalaman reruntuhan terlepas dari bahayanya. Jika mereka bertemu dengan binatang buas pada saat itu, mereka pasti akan mati. Karena semakin jauh Anda pergi, semakin lebih menakutkan burung dan binatang buas, banyak yang tersisa dari zaman kuno bahkan para tetua Gua Lingsu tidak dapat menghadapinya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengambil risiko untuk masuk lebih dalam. Kedua tetua itu membawa lebih dari 100 murid dan dengan cepat datang ke reruntuhan ini. Lebih buruk lagi, baru saja datang ke sini, seseorang menemukan ramuan obat. Jangan memilih obat yang terlalu mudah. Sesepuh bermargali mengingatkan. Pohon-pohon raksasa di sini sangat tinggi sehingga beberapa orang tidak dapat memeluknya bergandengan tangan, dan tanaman merambat tua semuanya setebal paha, dikatakan sebagai reruntuhan, tetapi sebenarnya lebih seperti hutan pegunungan primitif. Piton raksasa. Begitu dia masuk ke dalam hutan, seseorang berseru, dan menemukan ular piton berwarna-warni setebal ember. Tengah. Ular sanca besar yang ditutupi bintik-bintik berwarna-warni membuka mulutnya dan memuntahkan awan kabut,
menutupi murid yang berteriak di dalam, dan terdengar jeritan kesengsaraan. Semua murid lainnya ketakutan, dan dengan cepat mundur, kabut menghilang, meninggalkan kerangka seputih salju di tanah, masih ada banyak cairan kuning, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya layu. Penatua Wu Qingfeng datang ke depan dengan cepat, mengerutkan kening segera, dan berkata, "Mengapa saya menemukan naga beracun tepat di tepi reruntuhan? Ada sesuatu yang salah." Penatua Li juga datang saat ini, berkata, "Nama Pithon besar ini adalah naga beracun, dan tubuhnya sangat beracun. Anda harus berhati-hati agar tidak terkontaminasi oleh kabut beracun yang disemprotkan, atau Anda akan segera mati karena racun." Setelah selesai berbicara, Penatua Li mengingatkannya lagi, mengatakan, nyalinya adalah bahan yang bagus untuk memurnikan obat dapat dikumpulkan oleh murid yang cakap. Ketika saya sampai di tepi reruntuhan, saya melihat ular sanca yang sangat beracun, dan saya benar-benar tidak tahu binatang buas apa yang akan terjadi. Di dalam, seorang murid meninggal di tempat, dan semua orang kedinginan untuk sementara waktu, dan semuanya menjadi berhati-hati. Aku di sini untuk mendapatkan empedu ular. Seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar dari kerumunan dan mendorong ke depan. Lampu hijau menyala di lautan penderitaannya, yang dengan cepat menyebar ke lengannya dan ditembakkan di sepanjang jari-jarinya. Cahaya hijau itu seperti pedang, dan memotong naga beracun itu dengan, membelahnya menjadi dua. Gadis itu dengan hati-hati mengeluarkan empedu ular seukuran kepalan tangan, dan menukarnya dengan sebotol Baichao liquid dari Penatua Li di tempat. Murid-murid lainnya segera terdorong. Mereka hampir semua memiliki kekuatan untuk membunuh ular sanca beracun. Selama hati mereka tidak takut dan dapat melepaskan tangan dan kaki mereka, mereka semua dapat memperoleh sesuatu dari kehancuran ini. Jangan takut, apalagi ceroboh. Mungkin ada pertumpahan darah dan kematian di masa mendatang, tapi inilah yang harus kamu alami. Bunga dan tanaman di rumah kaca suatu hari akan menghadapi kenyataan kejam, jika tidak mereka akan tidak pernah bisa benar-benar hidup. Tumbuh dewasa. Meskipun kedua tetua mengatakan ini, mereka masih mengerutkan kening, dan itu bukan pertanda baik bahwa seorang murid meninggal tepat setelah mencapai tepi. Pada saat ini, murid lain mengambil tindakan satu demi satu, dan segera seseorang menggali rumput lidah naga, yang mungkin berumur 10 tahun, dan pada saat yang sama murid lain menemukan pohon anggur naga hijau. Tiba-tiba, terdengar nyanyian burung yang sangat tajam dari kedalaman reruntuhan, menembus langit seperti suara emas dan batu, yang membuat telinga orang sakit dan berdengung. Pada saat ini, semua orang tercengang, berhenti, dan melihat ke arah suara, hanya untuk melihat kilat keemasan melintas di langit, dengan cepat menukik ke bawah menuju puncak gunung. Apa itu? Semua orang terkejut, kilat keemasan itu sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, hanya cahaya keemasan yang menyala-nyala. Penatua Wu Qingfeng menunjukkan pandangan yang bermartabat, dan berkata, itu adalah burung petir, secepat dan menakutkan seperti kilat, lahir dengan kekuatan guntur dan kilat, bahkan jika saya bertemu dengannya, saya hanya dapat mengambil jalan memutar. Mengaum. Tiba-tiba, raungan itu mengguncang langit, dan di atas gunung tempat burung petir itu menukik, seekor kera raksasa yang ditutupi sisik padat melompat, melesat ke udara setinggi 100 meter, dan bergegas menuju burung petir itu. Itu kera bersisik. Di sisi lain, Penatua Li mengubah warnanya dan berkata, saya khawatir dia adalah raja kera bersisik, jika tidak mungkin baginya untuk menjadi begitu kuat dan berani menerkam burung petir. Penatua Wu Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, sepertinya reruntuhan tidak damai, pengalaman ini mungkin akan memiliki beberapa liku-liku, jangan pergi terlalu dalam. Kicau burung yang keras dan raungan binatang terdengar dari kedalaman reruntuhan, seolah-olah mereka telah membelah langit, dan datang dari jauh. Wajah para murid yang hadir menjadi pucat untuk sementara waktu. Baru saja, mereka melihat seseorang dengan mudah memenggal kepala naga beracun, yang membuat kepercayaan banyak orang melambung. Tetapi pada saat ini mereka akhirnya mengerti bahwa runtuhan itu jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Di sana banyak keberadaan super di bagian terdalam, yang menurut mereka tidak dapat diprovokasi. Ayo masuk ke runtuhan di tempat lain. Penatua Wu Qingfeng selalu merasa bahwa daerah ini tidak terlalu damai hari ini. Lagi pula,
Reruntuhan aslinya cukup luas, jadi dia segera membawa semua orang ke daerah lain. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, semua orang datang ke hutan berbatu dan berjalan melewatinya sebelum memasuki reruntuhan lagi. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi, bahkan jika Anda ingin pergi jauh, Anda tidak dapat pergi lebih dari 10 mil. Jika tidak, Anda pasti akan berada dalam bahaya hidup, jadi Anda harus melakukan apa yang Anda bisa. Setelah tiba di sini, semua orang mulai berpisah. 3 kelompok beranggotakan 5 orang, masing-masing maju bersama. Semuanya ingin mendapatkan sesuatu. Bai Chaoye adalah godaan besar bagi para murid yang membuka lautan penderitaan. Han Feiyu juga berpartisipasi dalam pengalaman ini. Saat dia melihat Yepan dan Pangbo, cahaya dingin muncul di matanya. Saat Yepan dan Pangbo menoleh untuk melihat, dia langsung menghindari matanya dan melihat ke tempat lain. Han Feiyu, kamu hampir dibunuh oleh 2 orang ini? Han Feiyu ditemani oleh beberapa pria dan wanita lainnya, semuanya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Han Feiyu ada di samping, jelas hanya salah satu dari mereka, jauh dari sosok sentral, dia hanya bisa berdiri di pinggir. Meskipun yang satu adalah bibit peri, itu hanya pemula dan belum banyak belajar. Yang lainnya sia-sia, tidak bisa berkultivasi. Jika kamu dikalahkan oleh orang bodoh seperti itu, kamu benar-benar akan mempermalukan tetuahan. Wanita yang berbicara satu demi satu memiliki usia yang berbeda. Usia 17 atau 18 tahun, meskipun dia lebih muda dari orang di sebelahnya, dia dikelilingi seperti bulan yang dikelilingi bintang. Pangbo sangat marah ketika mendengar itu. Kedua orang ini sangat tidak bermoral, mereka benar-benar mengejek Yepan secara langsung sebagai pemborosan, dan segera berkata dengan marah, bagaimana kamu berbicara? Bisakah kamu berbicara bahasa manusia? 17 tahun gadis tua mencibir lagi dan lagi. Ada tahi lalat kecantikan di sudut mulutnya, meskipun dia sangat cantik, tetapi pada saat itu memberi orang perasaan dingin yang menggigit. Dia berkata dengan dingin, kemarahannya tidak kecil, jangan berpikir bahwa Anda adalah bibit peri, jangan sombong, jangan memandang orang lain orang bisa melihatnya di mata. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada yang tahu di masa depan, dan bibit peri mungkin mati. Siapa yang sombong? Apakah kami memprovokasi kamu? Kamu buang-buang cibiran dan cibiran. Jika kami sombong, maka tidak bisakah kamu dikatakan tidak punya mata? Balas Pangbo begitu saja. Jika bukan karena perintah tetua untuk tidak mengizinkan para murid bertarung di sini, aku benar-benar ingin mengajarimu bagaimana menjadi murid yang berperilaku baik. Gadis dengan tahi lalat kecantikan itu menatap dingin, menatap Yepan, dan kemudian menatap Yepan lagi. Tinggal di Pangbo, berkata, meskipun Anda adalah bibit peri, Anda tidak dapat membawa orang ke sini sesuka hati. Reruntuhan ini adalah tempat penting dari Gua Lingsu, bagaimana Anda bisa membiarkan orang yang meragukan orang datang dan pergi sesuka hati. Bocah 17 atau 18 tahun yang berdiri di sampingnya juga dengan sinis berkata, tidak semua orang bisa berlatih, seseorang harus sadar diri. Setelah mengatakan itu, dia menatap dingin, menatap Yepan, dan berkata, masalah Anda pergi secepat mungkin, disinilah murid-murid Gua Lingsu kami berlatih, dan orang luar tidak diizinkan untuk masuk. Tutup paruhmu. Pangbo kesal, mempermalukan Yepan sama saja dengan mempermalukannya, dan dia benar-benar ingin bergegas. Yepan menahannya, melirik orang-orang itu, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan liontin batu giok, melambaikannya di depan mereka, dan melangkah maju. Itu liontin giok Penatuau. Kulit beberapa orang tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mereka ingin mengusir Yepan, tetapi mereka tidak ingin berbicara banyak omong kosong. Han Feiyu melangkah maju dan berkata, kakak senior Lilin, kakak senior Liun, jangan ganggu mereka untuk saat ini. Pamanku tidak akan membiarkanku memprovokasi mereka sekarang. Jika dia tahu, dia pasti akan menghukumku. Berjalan beberapa ratus meter, Pangbo berkata, saya ingat. Saya melihat mereka di gunung belakang Gua Lingsu. Saat itu, mereka jauh, jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Penatua Wu Qingfeng mengucapkan beberapa kata pada saat itu, wanita itu sepertinya bernama Lilin, itu juga bibit peri. Pria itu sepertinya bernama Liun. Meskipun dia bukan bibit peri, bakatnya juga sangat istimewa, tidak kalah dengan bibit peri. Yepan menoleh ke belakang dan berkata, tampaknya meskipun kamu dalam semangat Sudong Tian tidak akan berada dalam bahaya, tetapi kehidupan masa depan tidak akan terlalu nyaman.
Pangbo tidak peduli, dan berkata, ada tekanan untuk termotivasi, dan tujuan saya saat ini adalah untuk menyingkirkan semua bajingan itu dalam waktu 3 tahun. Langkahkan kaki saya. Saya akhirnya tahu mengapa penatua Wu Qingfeng pernah menghela nafas dan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi campuran baik dan buruk. Gua Lingsu tampaknya tidak sedamai kelihatannya di permukaan. Mungkin ada konflik di antara para tetua. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati, Yipan mengingatkan. Saya tahu, tetua Wu Qingfeng mengatakan bahwa dia ingin menerima saya sebagai murid tertutup. Saya pikir setelah Anda pergi, saya dapat pergi ke gunung belakang untuk berlatih. Saya tidak akan menimbulkan masalah jika saya tidak belajar dan berhasil. Yipan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, sayangnya, kami tidak cukup kuat sekarang, kalau tidak kami dapat merencanakan untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang saya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Berbicara tentang ini, Pangbo masih sangat marah dan berkata, jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Yipan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak peduli untuk mengatakan apapun kepada mereka, jadi tentu saja saya tidak akan peduli, siapa yang sia-sia. Ayo pergi ke kedalaman reruntuhan dan tinggalkan bagian luar untuk sampah itu. Lilin mencibir samar, tahi lalat kecantikan di sudut mulutnya tampak sedikit melotot, membuat orang merasa sedikit kedinginan. Yipan berdiri di samping, memperhatikan mereka pergi dengan tenang, masih tidak mengatakan apa-apa. Pelacur ini. Pangbo sangat marah, tetapi dia hanya bisa menahannya sekarang, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini. Dalam 2 hari berikutnya, Yipan dan Pangbo menemukan lusinan ramuan obat, tetapi ketika mereka menukarnya dengan kedua tetua, mereka hanya mendapat 2 botol cairan herbal. Nyatanya, banyak orang seperti ini, dan banyak orang bahkan tidak bisa menukar sebotol Bai Chaoye, dan 3 murid lagi meninggal dalam 2 hari terakhir. Tidak, meskipun ada beberapa tumbuhan obat di daerah luar, mereka belum cukup umur, dan sudah dikumpulkan oleh para pendahulu. Adapun burung dan hewan langka itu, melihat begitu banyak orang datang pada saat bersamaan, aku takut mereka sudah menghindari mereka jauh, apalagi mungkin diburu. 2 botol Bai Chaoye bukan apa-apa bagi Yipan, dan mereka tidak bisa memainkan peran apapun. Bisa masuk jauh ke dalam reruntuhan seperti lilin dan yang lain. Terlalu berbahaya di dalam. Binatang buas itu berada di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Selain itu, jika kita bertemu dengan lilin, liun dan lainnya, bahkan jika mereka tidak berani bergerak secara terbuka, mereka mungkin akan melakukannya secara diam-diam. Keduanya berdiskusi untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke kejauhan. Mereka ingin pergi dari daerah ini dan pergi ke daerah lain. 2 hari yang lalu, burung petir yang menembus langit ditutupi dengan cahaya keemasan, yang membuat mereka sangat terkesan. Mereka bahkan lebih dikejutkan oleh Raja Kera bersisik, yang bersisik dan melompat setinggi lebih dari 100 meter dari puncak gunung. Pada saat ini, burung petir dan Raja Kera bersisik muncul di depan mata mereka dari waktu ke waktu. Selama 2 hari terakhir, ada suara burung yang menusuk telinga dan raungan binatang di kedalaman area itu, gerakannya sangat keras, dan baru pada hari ini berangsur-angsur mereda. Mengapa 2 binatang buas yang menakutkan ini bertarung? Keduanya merasa pasti ada alasan yang tidak biasa. Pada saat ini, kedalaman reruntuhan berangsur-angsur menjadi tenang, dan mereka merasa jika mereka bisa menyelinap ke daerah itu, mereka mungkin mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Yipan dan Pangbo adalah orang-orang yang sangat menentukan. Setelah membuat keputusan, mereka segera berangkat dan menyelinap ke daerah itu. Chapter 50, Anggrek Ular Giok. Baru saja mendekati area ini, Yipan dan Pangbo tercengang. Ratusan naga beracun seukuran ember menyemburkan surat mereka, dan kabut beracun memenuhi udara, merusak reputasi hutan besar. Selain itu, raungan yang dalam datang dari kedalaman hutan lebat, dan binatang besar yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di hutan. Saya tidak tahu mengapa, mereka tidak menyerang satu sama lain, mereka semua sangat cemas, mereka berkumpul di daerah ini terus-menerus, semakin banyak, seperti gelombang pasang, datang dari dalam keluar. Sebagian besar binatang buas tidak bisa jangan teriak nama. Dan sejumlah besar burung ganas berkumpul di langit, berputar terus-menerus di ketinggian rendah. Semuanya berada beberapa meter di atas tubuh mereka,
tertutup kegelapan, menutupi langit dan matahari. Apa yang terjadi? Yepan dan Pangbo semuanya tercengang. Apa yang mereka lihat benar-benar menakjubkan. Sejumlah besar binatang buas dan burung ganas yang tak ada habisnya berkumpul di daerah ini, semuanya gelisah, seperti gelombang yang mengamuk. Yepan mengamati sejenak, dan berkata, saya pikir mereka seharusnya mundur dari kedalaman reruntuhan. Mungkinkah karena burung petir bertarung dengan Raja Kera bersisik, yang mengganggu semua burung dan binatang buas lainnya? Sangat sulit dikatakan, bahkan jika itu adalah Raja Binatang Buas yang bertarung, tidak mungkin mengejutkan begitu banyak binatang buas dan burung spiritual yang aneh. Bagaimana kita bisa sampai di sana, begitu banyak burung dan binatang buas, padat, seperti air pasang, benar-benar menghalangi jalan. Ayo cari tempat untuk berkeliling. Kali ini jelas merupakan kesempatan. Saya pikir pasti ada kekosongan di dalam. Mungkin ada Raja Monster Super yang bertarung di bagian terdalam, atau kecelakaan lain mungkin terjadi. Mendorong sebagian besar binatang buas ke tepi. Arya. Keduanya berjalan sekitar lebih dari 10 mil, menemukan tebing, memanjat di sepanjang tanaman merambat, lalu memanjat beberapa tebing berturut-turut, dan akhirnya turun di sepanjang tanaman merambat tua, dan akhirnya sampai di tempat hutan yang dalam, menghindari binatang buas dan burung pemangsa yang seperti air pasang. Di sini sangat sepi. Di kawasan ini terdapat pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, terjalin dengan tanaman merambat tua, subur dan subur, tetapi sangat sunyi, tampaknya semua makhluk hidup telah melarikan diri, sunyi senyap, tanpa satu suara pun. Apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan? Ini tidak akan menjadi seperti ini bahkan jika itu adalah pertarungan Raja Binatang. Saya pikir itu harus karena alasan lain. Jika tidak, bagaimana mungkin semua burung dan binatang buas bisa melarikan diri? Yepan dan Pangbo sedikit terkejut, tapi pada akhirnya, dia masih berjalan maju, dan dengan cepat masuk lebih dalam dari 10 mil, dan pohon-pohon kuno menjadi lebih kuat, benar-benar primitif. Sisi. Di hutan batu yang kacau, terdengar suara sisi, seolah-olah seekor ular memuntahkan surat, kabut 5 warna memenuhi tempat itu, dan semburan bau busuk datang. Ular raksasa. Pangbo berbisik. Di hutan berbatu, ada seekor ular raksasa setebal tangki air, melingkar di antara tumpukan batu, terus-menerus memuntahkan kabut beracun 5 warna dari mulutnya, sangat gelisah. Itu bukan ular biasa. Ia memiliki tanduk giok di kepalanya. Ular raksasa yang tebal dan kurus di dalam tangki air memiliki sisik sebesar telapak tangan, berwarna-warni dan sangat cerah, dan sisik emasnya berkilau di bawah sinar matahari. Dan yang paling aneh adalah tanduk giok di kepalanya, dengan kecemerlangan mengalir terus-menerus, seperti rangkaian benang sutra tipis berwarna-warni, bersinar dan berkilau, mengalir ke kepalanya. Ular bertanduk ini sudah menjadi roh. Ia tahu cara menelan esensi matahari dan bulan. Jika ia menumbuhkan cakar dari perutnya, ia akan menjadi naga legendaris. Hati kedua pria itu bergetar. Tidak semua binatang buas mundur, dan beberapa karakter kuat tetap ada, tetapi ular raksasa ini juga sangat cemas, dan sepertinya ingin pergi, tetapi ragu-ragu. Tiba-tiba, suara yang sedikit teredam datang dari kedalaman reruntuhan, seolah-olah sebuah genderang raksasa sedang dipukul, dan itu datang dari jarak yang sangat jauh. Setelah Yepan dan Pangbo mendengar suara teredam, mereka berdua panik karena suatu alasan. Tetapi pada saat ini, ular raksasa bertanduk giok itu tidak dapat menahan diri untuk gemetar beberapa kali, lalu berenang dengan ganas, dan dengan cepat bergegas ke kedalaman hutan batu. Gua ular. Hutan batu adalah sarangnya, dan ia bergegas ke dalam lubang hitam besar dengan gelisah, dan menolak untuk keluar lagi. Kabut beracun berwarna-warni menghilang, bau busuk menghilang, dan segala sesuatu di hutan batu dapat terlihat dengan jelas. Ini seharusnya ular bertanduk giok yang dikatakan Tetua Chuan Fa. Pada awalnya, keduanya tidak memiliki asosiasi, tetapi setelah kabut beracun menghilang dan mereka melihat lubang ular hitam jauh di dalam hutan batu yang kacau, mereka teringat sesuatu. Saya ingat Tetua Chuan Fa mengatakan bahwa jenis ular bertanduk giok ini berevolusi dari ular tua yang menelan esensi matahari dan bulan selama lebih dari 100 tahun. Ada ramuan langka yang disebut anggrek ular giok di habitatnya. Meskipun keduanya memiliki beberapa kesan, mereka tidak mengingatnya dengan jelas.
Selain mengajarkan metode yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari, Sesepuh Chuanfa juga telah mewariskan banyak pengetahuan lain dalam beberapa bulan terakhir, seperti penjelasan tentang kultivasi klasik, senjata, dan ramuan. Yepan dan Pangbo fokus pada latihan dan tidak mencurahkan terlalu banyak energi untuk pengetahuan lain. Sebelum pengalaman ini, saya membuat buku-buku yang relevan, jika tidak, meskipun banyak tumbuhan dapat dikenali, mungkin tidak dapat ditemukan dengan cepat. Ini memang anggrek ular giok. Yepan dan Pangbo sangat bersemangat. Di pintu masuk gua ular yang gelap, mereka melihat 3 tanaman aneh setinggi telapak tangan. Tanaman itu seputih batu giok, dan seluruh tubuhnya jernih. Tampaknya 3 ular putih kecil berdiri tegak, dengan beberapa daun giok putih tergantung di atasnya, dan bunga magnolia putih cerah di atasnya. Ketiga tanaman itu sangat aneh, tetapi sekilas sangat luar biasa. Ada sedikit kecemerlangan yang beredar, dan ada semburan aroma samar yang tertiup angin. Itu benar, ini anggrek ular giok. Setelah melihat anggrek ular giok dengan mata kepala sendiri, kata-kata yang dikatakan tetua Chuanfa sepertinya bergema di telinga mereka, dan mereka tiba-tiba memikirkan arti dari tanaman ini. Nilai berharga. Dikatakan bahwa ketika ular tua menelan esensi matahari dan bulan, aura di sekitar gua ular dipenuhi dengan aura, tetapi tumbuhan biasa tidak dapat menahannya sama sekali, dan bahkan rumput roh akan berubah menjadi debu setelah beberapa saat. Lama. Hanya satu jenis bluegrass aneh yang dapat bertahan. Ketika ular tua itu menelan esensi matahari dan bulan, ia menyerap esensinya. Setelah lebih dari 100 tahun pembaptisan spiritual, ia akan memadatkan sejumlah besar esensi matahari dan bulan dan berubah menjadi ular berbentuk seperti ular tua tanaman eksotis, maka nama, Magnolia. Ini memiliki efek detoksifikasi yang luar biasa, dan dapat mendetoksifikasi berbagai jenis racun aneh di dunia, tumbuh di samping gua ular, dan juga konsisten dengan rumput roh detoksifikasi yang harus ditemukan di sebelah serangga beracun. Selain itu, ia menelan esensi matahari dan bulan bersama dengan ular tua, memadatkan esensi kehidupan dalam jumlah besar, dan merupakan favorit biksu. Keduanya menahan dorongan hati mereka dan tidak berani terburu-buru untuk mengambilnya secara langsung, konon ini disiapkan oleh ular tua untuk dirinya sendiri, dengan ide Yushelan, ular tua itu pasti akan habis-habisan. Ular tua telah berubah menjadi ular bertanduk giok, tetapi ketiga, anggrek ular giok, ini belum sepenuhnya berubah menjadi penampilan ular tua, mereka belum sepenuhnya dewasa. Saya pikir ular tua ini baru saja ketakutan, dan bersembunyi di kedalaman gua ular, dan tidak berani keluar untuk saat ini. Kami menyelinap perlahan, dan kami harus dapat mengambilnya dengan sukses. Sedikit tidak aman, tunggu sebentar, jika suara dari tadi di kedalaman reruntuhan muncul kembali itu adalah suara yang tumpul, kami bergegas mendekat, mengambilnya, dan segera melarikan diri. Oke, tunggu dengan sabar sebentar. Setelah berdiskusi, keduanya bersembunyi di hutan berbatu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan, mereka merasa situasi ini harus berlanjut, dan suara teredam barusan akan terus terdengar. Benar saja, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, suara tumpul itu berdering 3 kali berturut-turut. Yepan dan Pangbo merasa panik, ini adalah perasaan yang aneh. Keduanya menstabilkan pikiran mereka, lalu bergegas maju dengan cepat, mengeluarkan 3 anggrek ular giok di pintu masuk gua ular, dan bergegas keluar dari hutan batu tanpa menoleh ke belakang. Setelah berlari beberapa mil, mereka berhenti. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari arah belakang mereka. Sepertinya telah terjadi gempa di hutan batu. Jelas, ular tua itu keluar. Boom! Terdengar suara tumpul lainnya dari kedalaman reruntuhan. Hati Yepan dan Yepan berjuang keras. Diam. Untungnya berhasil. Aku benar-benar takut ular tua itu akan mengejarnya. Itu sudah menjadi roh. Itu tidak bisa ditangani oleh orang kuat biasa, apalagi kita. Keduanya duduk di atas batu biru besar dan menyeka satu sama lain berkeringat dingin. Yepan dan Pangbo melihat dengan hati-hati pada Jade Snake Orchid di tangan mereka. Itu benar-benar terlihat seperti ular tua dengan daun dan anggrek di atasnya. Bahkan batangnya memiliki garis-garis seperti sisik. Seluruh tubuhnya jernih, seperti seekor domba diukir dari batu giok gemuk. Aroma menyegarkan mengalir langsung ke organ dalam orang tersebut.
Sayang sekali itu belum sepenuhnya matang. Berpuaslah, hal semacam ini adalah sesuatu yang dapat Anda miliki tetapi Anda tidak dapat memintanya. Konon mengandung banyak kehidupan esensi, dan saya tidak tahu bagaimana itu akan benar-benar bekerja. Temukan tempat yang aman dan terima begitu saja. Turun dan cobalah. Keduanya tidak akan pernah menukar Jade Snake Orchid dengan tetua Gua Lingsu untuk Bai Chaoye. Hal semacam ini jelas lebih baik daripada mengekstrak saripati dari ratusan jenis tumbuhan. Bai Chaoye banyak kali benar. Yepan dan Pangbo mengambil tanaman merambat dan memanjat tebing. Vegetasi di sini subur dan subur, tetapi tidak ada burung atau hewan, dan sangat sunyi. Ambil anggrek ular giok, dan kamu tidak perlu khawatir bertemu ular, kalajengking, dan serangga beracun nanti. Keduanya berdiskusi sebentar, dan memutuskan bahwa Yepan harus mengambil satu tanaman terlebih dahulu untuk melihat bagaimana efeknya. Adalah dia memiliki konstitusi khusus, jadi jangan khawatir tentang obat yang terlalu kuat menerobos lautan kepahitan. Yepan menggigit setengah dari anggrek ular giok dalam satu gigitan, dan aromanya segera menyebar, dan seluruh tebing dipenuhi dengan aroma. Mulutnya penuh dengan aroma, dan dia merasa pori-pori tubuhnya meregang. Daerah sekitarnya penuh dengan aura, dan anggrek ular giok yang terputus memancarkan energi kehidupan, dan ada sinar cahaya kecil yang beredar. Yepan buru-buru memasukkan sisa tanaman ke dalam mulutnya. Kemudian, dia dengan cepat duduk bersila, dan mulai mempraktikkan metode misterius yang tercatat dalam Tao Jing. Seluruh orang itu tetap tidak bergerak, seperti fosil. Tidak lama kemudian, Yepan tiba-tiba menjadi sesak napas, kulitnya berdarah, pembuluh darahnya pecah, kulitnya merah cerah, dan kemudian sedikit kecemerlangan muncul dari permukaan tubuhnya. Pangbo sangat gugup dan menonton dengan tenang, dia merasakan aura kuat yang mengenai darah dan daging Yepan. Bahkan dapat dengan jelas terdengar bahwa darah Yepan bergemuruh, seperti sungai panjang yang mengalir deras, dan esensi kehidupan yang kuat beredar di tubuhnya, terus-menerus membasuh daging dan darahnya, dan kecemerlangannya meluap. Tidak sampai setengah jam kemudian suara dalam darah Yepan berhenti, napasnya berangsur-angsur menjadi lebih panjang, denyut nadinya stabil, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih gesit. Boom! Tiba-tiba, pada saat ini, lautan kepahitan Yepan meletus dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala, dan pelangi bersinar, menyilaukan, dan menyilaukan. Kami datang! Pangbo sedikit bersemangat. Adegan yang terlihat terakhir kali muncul kembali. Lautan kepahitan Yepan berubah menjadi lautan emas, semburan tsunami terdengar, gemuruh, seperti ribuan pasukan yang berlari kencang, memekakkan telinga. Ombak yang marah melonjak ke langit, cahaya keemasan menyilaukan, samudra tak berujung, luas dan bergelombang, menyapu ke langit, dan kecemerlangan ilahi yang menyala-nyala terbang ke seluruh langit. Guntur dan kilat yang meledak. Kilatan petir keemasan menembus langit, dan ribuan petir bergema di langit, tetapi kekuatan penghancur mengandung vitalitas yang tak ada habisnya, dan vitalitas itu melonjak dalam cahaya listrik yang memotong. Lautan emas, dengan ombak yang ganas dan kilat yang menyala-nyala, terjalin bersama untuk membentuk dunia yang aneh dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Suara tsunami yang memekakkan telinga datang, meskipun Pangbo pernah melihatnya sebelumnya, dia masih sedikit linglung saat ini. Lautan emas kepahitan tampaknya memiliki kekuatan yang aneh dan terus bergetar. Lautan kepahitan Yepan bersinar terang, membuat pemandangan di sekitarnya bersinar terang. Setelah 2 jam penuh, semua ini perlahan menjadi tenang, cahaya keemasan tertutup, suara ombak menghilang, dan lautan penderitaan Yepan kembali ke keheningan, bebas dari kekasaran. Setengah jam kemudian, Yepan membuka matanya, seolah-olah 2 sambaran petir melintas, matanya cerah, penuh energi dan darah. Bagaimana perasaanmu? Rasanya sangat enak, lautan kepahitan menjadi lebih besar. Yepan mulai menggunakan metode misterius yang tercatat dalam Tao Jing, dan cahaya keemasan kecil tiba-tiba menyala di lautan kepahitan, dan lautan kepahitan yang sebesar biji wijen menjadi seukuran kacang kedelai, seperti lampu ajaib yang dipasang di sana. Luar biasa! Pangbo senang untuk Yepan, tetapi juga sangat terkejut. Kali ini, Yepan membuka lautan kepahitan dan memperluasnya berkali-kali sekaligus. Lautan emas kepahitan memiliki jejak kekuatan ilahi yang mengalir, membuat Yepan merasa sangat nyaman saat dia mengangkat tangan dan kakinya.
Yipan mengoperasikan kitab suci Tao, cahaya keemasan keluar dari lautan kepahitan, melesat di sepanjang jarinya, dan menembus pohon kuno di depannya dengan cak yang lembut. Pambo tertegun, dan berkata, kamu benar-benar dapat melakukan serangan yang mirip dengan rune Tuhan. Anggrek ular giok. Benar-benar luar biasa. Pasti berkali-kali lebih kuat. Untuk sementara, kali ini dia membuka lautan kepahitan emas dengan sangat lancar. Pangbo juga menunjukkan kegembiraannya, dan berkata, pengalaman ini akhirnya tidak sia-sia. Panen ketiga ramuan ini pasti lebih banyak dari jumlah panen orang lain. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan. Haruskah kita terus masuk lebih dalam? Terjadi di kedalaman reruntuhan, ini mungkin kesempatan besar bagi kita. Dan cerita pun sampai berjumpa di chapter berikutnya.